Turen. Masya Allah. Panjenengan berangkat jam berapa, Bu? Jam 12. La haula wala quwata. Masya Allah. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat. Barokah, manfaat, berangkat sampai pulang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang laki-laki sebelah sini masih banyak kosong ini. Di depan ini masih banyak kosong. Daripada ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian Ahad Pagi Amanah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini pada bulan suci Rajab kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka suatu amalan yang utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling mampu mendekatkan kita kepada Allah, amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita berdoa dan kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, aktivitas kita di pagi hari ini oleh Allah diterima dan dicatat menjadi ibadah yang maqbulah. Amin ya rabbal alamin.
Wabil khusus panjenengan yang datang dari tempat-tempat yang cukup jauh. Mudah-mudahan sama Allah mulai keluar rumah sampai balik ke rumah dicatat sama Allah fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Karena ada satu hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah." Barang siapa yang keluar rumah niatannya adalah untuk menuntut ilmu, maka dia oleh Allah dicatat fi sabilillah, dicatat berjuang di jalan Allah. Orang yang keluar rumah niatnya mencari ilmu dicatat seperti seorang mujahid fi sabilillah, mulai keluar rumah sampai dia kembali ke pintu rumah. Sehingga ketika panjenengan sedang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka ndak usah khawatir lek nyetir sing buanter. Ngebut, ndak usah pakai rem. Ya, gaspol, remblong. Ngawur ini. Karena apa? Kalau ada apa-apa, insya Allah husnul khotimah. Kerso mboten? Loh, husnul khotimah ini loh. Kerso mboten? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita suatu tauladan, contoh yang terbaik untuk menjadi manusia yang disebutkan di dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Menungso sing paling apik, menungso sing paling gede pahalani, seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling besar manfaatnya untuk orang lain. Semoga panjenengan semua tercatat menjadi orang-orang yang penuh dengan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, di pagi hari ini saya akan kembali menyampaikan perkara-perkara dasar. Kemarin sudah sholat, kemarin sudah tentang puasa ya. Kemudian sholat, kemudian apa yang kemarin? Al-Quran, tilawatul Quran. Kemudian sekarang kita sampaikan tentang sodakoh. Yang pertama saya awali dengan satu kisah nyata. Ini kisah nyata jamaah. Jadi bukan kemudian cerita dongeng yang dibuat-buat supaya panjenengan merasa termotivasi. Boten, ini kisah nyata. Kisah nyata itu bahasa Kasembonnya true story. Tidak usah kaget, biasa orang Kasembon begitu memang. Bahasa Kasembonnya itu apa? True story. Jadi kisah yang betul-betul kejadian. Ada seorang perempuan tinggalnya di Jerman, muslimah. Dia sudah punya suami, dia sudah punya anak. Kemudian perempuan ini kerja, suaminya juga kerja. Jadi masing-masing punya uang. Dalam keadaan uangnya juga tidak sedikit. Si perempuan ini di negerinya sana di Jerman termasuk perempuan muslimah yang cukup kaya. Qadarullah di suatu saat dia merasa ada yang tidak enak dengan fisiknya ini. Kemudian perempuan itu ngecek ke dokter. Setelah dicek, terkonfirmasi dari penilaian dokter tadi, ini perempuan terkena kanker stadium 4 lanjut. Na'udzubillah min
dzalik. Semoga Allah memberikan untuk kita kesehatan yang sempurna. Amin. Sudah stadium 4 plus lanjut. Maka dokternya bilang, ini kalau prediksi dokter manusia, prediksi manusia. Kalau Allah punya kehendak yang lain. Ini umur Anda ini mentok 3 bulan. Wis, mentok berapa? 3 bulan. Sesuai penilaian dokter, diobservasi segala macam, dicek. Mentok paling telat 3 bulan. Dan ada kemungkinan sudah berangkat sebelum 3 bulan. Nah, yang di sini nih yo ketoknya ada ini. Tak lihatnya dulu pelan-pelan. Wah, ada lebih dari 5 ini. Sebelum tahun baru berangkat ini. Amin. Umroh ya, amin insyaallah. Nah, sudah. Maka perempuan itu shock, kaget, panik dia. Panik dia, luar biasa ketakutannya. Apa yang terjadi? Langsung dia ketika ketemu suaminya, dia ngomong dengan suaminya. Apa yang dia dengar dari dokter tadi? Dibilang usianya paling telat 3 bulan dan besar kemungkinan bisa meninggal sebelum 3 bulan. Maka dia komunikasi dengan suami, dia ngobrol dengan anaknya, sepakat. Wes, bagaimana? Saya sedekahkan semua harta yang saya punya. Saya sedekahkan semua harta yang saya punya. Karena apa? Dia mikir kalaupun betul nanti saya meninggal dunia, sanguku di akhirat wis akeh. Jadi saya sudah punya persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi, yang selama-lamanya. Nah ini loh Bu, kalau kita ojo sampai kepentok mati dulu. Kalau ini orang karena wis kepentok keweden bakal mati, baru agi-agi sodako. Tapi tidak apa-apa karena waktunya masih ada. Sementara yang lain ada yang kepentok dalam keadaan sudah tidak mampu. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, ketika seseorang itu akan meninggal dunia baru dia sadar. Kemudian ngomong apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Ada orang-orang itu ketika hidup lali sodako. Pas mau mati, anak turun ahli warisnya sudah menanti, baru kepikiran sodako. Maka orang itu mengatakan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, laula akhartani ya Allah, tundalah umurku sejenak saja. Untuk apa? Rabi maneh, wis gak karep. Untuk apa? Mangan sate gule, wis gak nafsu. Untuk rawon dia, kalau rawon. Ya, panjang, Masya Allah, Anda luar biasa Anda. Iya, kalau rawon sih menggiurkan memang ya. Nah sudah, ternyata niatannya ketika dia minta kepada Allah ditunda sejenak, bukan untuk rekreasi, untuk ini, untuk itu, untuk ketemu si fulan, si alan, pengen indah. Tapi apa? Fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau memang engkau beri kesempatan ya Allah, aku akan bersedekah. Kabeh hartaku tak sodakoh nih. Tapi waktu itu sudah terlambat. Nah maka dengan itu ada lagi. Ketika dia sudah terlambat tadi, maka ahli warisnya wis gak terima. Nah maka dengan itu panjenengan buka surah At-Takatsur. Surat napa? Bu, surat napa Bu? Mboten usah jerit-jerit, biasa mawon. Surat napa Bu? Nah ngoten lho. Jadi kalau dipanggil itu yang nyeneng ke hati. Bu, dalem, gitu lah enak. Coba lagi ya, Bu. Masya Allah. Panjenengan sudah lama tidak kerungu dalem ya. Memang begitu. Sudah, panjenengan buka nanti ketika pulang bareng-bareng surat At-Takatsur. Allah menyebutkan orang-orang soge. Panjenengan meditnya tidak usah nonton saya, biasa aja.
Orang-orang yang sogeh luar biasa, kaya raya, dia pelit, tidak pernah bersedekah. Hartanya hanya digunakan untuk pribadinya, menyenangkan diri dan kebutuhan nafsunya. Tuku iki, tuku iku, golek tegal, wis duwe tegal ombot, tuku tegal maneh. Omah sak lantai kurang, dua lantai kurang, tiga lantai. Maka sama Allah diingatkan ketika dia lupa sodakoh. Apa Allah ingatkan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah mengatakan orang yang semacam itu, Pak Mul. Masya Allah ya, teruskan Pak Mul. Allah mengingatkan alhaakumut takatsur. Kalian itu oleh dunia, oleh kekayaan, oleh hawa nafsu kalian, oleh kesenangan pribadi kalian dibuat lalai. Maksudnya lalai apa? Lalai untuk membangun akhirat. Lali. Pikirannya dia bangun itu cuma bangun donyo. Gaya omah, enek latari, enek garasi ini, enek mobili, ada kolam renangnya. Kok mirip Pak Desol ini? Kolam renangnya bagus sih. Ada kolam renangnya, tamannya indah, di tengah rumah ada, gak ngerti lewong deso. Minibar ngerti? Apa? Gak ngerti Anda. Saya ngomong ngotot ini gak ngerti plus ngumpulannya wong deso nih ya. Nah sudah, Turen ngerti Turen? Ngertos? Di tengah rumah ada minibar untuk bikin kopi, bikin ini, pokok keren. Karena dia senantiasa dilalaikan oleh dunianya, hatta zurtumul maqabir. Akhirnya ketika nafsu keinginan duniawi karena kaya raya yang dia miliki, itu dieloi terus, gak tahu direm, gak tahu bondone itu sedikit saja disedekahkan untuk pondok, disedekahkan untuk masjid, disedekahkan untuk fakir, miskin, untuk menyantuni janda muda. Walik. Janda tua, janda muda mboten angsal toh. Angsal mboten Bu? Ya malah api. Nah sudah. Sampai yang terjadi apa? Hatta zurtumul maqabir. Orang yang semacam itu jamaah, Allah tidak akan menjadikan mereka sadar sampai mereka masuk ke dalam kuburan. Nah, ketika ayat ini dibaca, ini bukan untuk orang yang sudah mati. Tapi dalam surat liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Qur'an ini dibacakan untuk peringatan bagi orang-orang yang masih hidup, termasuk maknanya masih hidup sing atine se urip, artinya masih hidup. Nah, tujuannya apa dibacakan? Supaya panjenengan yang masih hidup tidak dapat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lali bangun akhirat, disibukkan dengan bangun dunia, sadarnya ketika sudah masuk ke dalam kuburan. Nah, maka kita lanjutkan ceritanya perempuan tadi. Ngomong sama suaminya, wis mas, wong jari dokter umurku paling telat sisa 3 bulan. Ini enak. Sisa 3 bulan ada peringatan. Panjenengan sisa seminggu gak enek sing ngiling nih. Sadar boten? Ini orang sisa 3 bulan dikandani. Sadar, sodako, tobat, sholat, ngaji. Lah panjenengan sisa seminggu gak sadar, saya dolin-dolin, game make up. Selfie, ustadz lewat, ustadz sek. Padahal sisa seminggu loh men. Nah, maka dengan itu jamaah perempuan ini ngomong sama suaminya, mas, wes ngene mas, ridhokan, sampean ridhoi. Apa itu? Saya mau sedekahkan semua harta saya karena saya tadi cek ke dokter, ternyata sudah stadium 4 lanjut yang menurut dokter umurku sisa 3 bulan. Kata suaminya, ya wes gak popo. Sudah mulai dia datang ke
Islamic Center. Dia datang ke tempat-tempat di mana di tempat itu hartanya dia dibutuhkan. Sampai hartanya betul-betul habis. Setelah hartanya habis, dia ngomong sama suaminya, "Mas, permintaan terakhir." Apa itu? Rabio maneh. Bayangin ini loh, ngerusak ritme pengajian ya begini. Orang sudah lurus, semangat, fokus lah kok permintaan terakhir rabio maneh lo ngerusak panjenengan. Sudah, "Mas, permintaan terakhir." Apa itu? "Tolong Mas, aku kancanono budal umroh. Dari Jerman berangkat umroh." Kata suaminya, "Ya wes lah, enggak apa-apa. Kalau memang Allah takdirkan, mudah-mudahan harapannya bisa meninggal di sana. Bisa meninggal ketika umroh." Nguruslah mereka, ngurus visa, ngurus tiket, ngurus hotel segala macam, berangkat umroh. Setelah berangkat umroh sampai di Mekah dan Madinah, gak nafsu mangan blas. Namanya orang wes kepikiran apa Bu? Kepikiran mati. Setelah hartanya semua entek sampai nol disedekahkan. Sudah ketika dia di Mekah dan Madinah, makannya cuma sedikit, roti sedikit tok dia makan, roti sedikit dia makan, sedikit dia makan, sedikit dia makan. Yang lainnya apa? Digerujuk banyu Zam-Zam. Ngoten nggih Pak Indro? Nggih, lho ngriki lho sakit Pak Indro. Bawa aja. Yang sepuh-sepuh bawa. Engko nek ndukur malah medeni gak kuat mudun. Baik, enak. Saya bilang yang sepuh ke bawah malah cepet-cepet munggah dia, gak terima di waras sepuh. Nah, sudah. Maka jamaah setiap harinya cuma minum air Zam-Zam tok. Terus dia minum air Zam-Zam. Nah, selama dia di Mekah dan Madinah. Setelah sampai 2 pekan dia umroh, dia balik ke Jerman. Waktunya dia kembali untuk kontrol penyakitnya. Subhanallah, tidak memakan waktu lama. Apa yang terjadi? Dicek sama dokternya. Ini kurun waktu kira-kira 1 bulan pas setelah dia divonis kanker yang pertama tadi. Ini pas kira-kira setelah pulang umroh dapat 1 bulan. Maka waktunya dia kontrol kembali. Subhanallah, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Loh, sudah penuh Pak Indro di atas. Ini Pak Indro, kosong. Oh ya sudah, aman. Wes, pokok panjenengan atur lah. Pokok pinaraknya yang paling enak sudah ya. Sudah dicek sama dokternya, subhanallah, panjenengan tahu apa yang terjadi? Dokternya kaget, yang awalnya stadium 4 lanjut, habis sel kankernya entek blas. Sampai dokternya tanya, "Loh, Anda ini pulang dari mana? Anda ini habis berobat di mana? Dokternya siapa? Obatnya apa? Kok dalam waktu hanya sesingkat ini, tiba-tiba semua penyakit yang ada di tubuh Anda entek blas?" Perempuan itu ngomong apa? "Saya enggak kemana-mana. Saya cuma berangkat ibadah ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah umroh." Kata dokternya apa? "Dah ini, mesti ono sing liyo ini. Karena sel kanker Anda entek blas." Ternyata perempuan itu mulai mikir, apa ya yang tak lakoni yo? Dia kepikiran, oh ada satu hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Langsung dia ingat hadis itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada kita, mengarahkan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita. Salah satu obat yang kita yakini mengobati penyakit dengan manjur. Menurut Nabi Muhammad obatnya apa? Sedekah. Nah maka perempuan itu langsung mikir, oh boleh jadi dengan sedekah ekstrim tadi, dari yang kaya raya langsung jadi 0 rupiah. Saya bukan ustadz yang sebelah loh ya, yang nyuruh Anda ngeluarin dompet, keluarkan semua, masih ada cincin, keluarin cincin, kumpulin. Saya bukan ustadz itu, cuma ini mengingatkan kita, ternyata keajaiban sedekah itu nyata. Nah kalau saya mau cerita liani yontek waktu nih.
Karena banyak sekali cerita-cerita yang semacam itu, bagaimana orang-orang yang sakit itu subhanallah oleh Allah diberikan keajaiban kesembuhan lewat sedekah. Nah sekarang kita masuk ke beberapa ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan sedekah. Biar panjenengan semakin semangat, semakin yakin, semakin dibikin kuat sedekahnya dengan ayat dan hadis. Jadi begini, sedekah itu satu akar kata dengan kata sedekah, benar, jujur, mengiyakan. Sedekah. Panjenengan tahu Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar As-Siddiq itu karena satu perkara besar. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad itu setelah pulang dari Isra Mi'raj cerita kepada orang-orang kafir Quraisy, kemarin ketika malam saya berangkat ke Baitul Maqdis, dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis saya oleh Allah diangkat ke Sidratul Muntaha. Setelah selesai balik lagi ke Baitul Maqdis dan saya kembali ke Mekah, ke tempat saya ini sebelum matahari terbit. Apa kata orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy? Walah, sudah lama kita ngomong Muhammad ini gila. Tapi kita ini tidak punya buktinya. Hari ini dia membuktikan sendiri bahwa dia gila. Kan gak masuk akal, perjalanan di zaman itu Mekah Baitul Maqdis budale tok saulan. Belum lagi pulangnya 1 bulan. Ini Nabi Muhammad ngomong berangkat Mekah Baitul Maqdis, diangkat Sidratul Muntaha, balik Baitul Maqdis sampai ke Mekah tidak memakan waktu 1 malam. Maka orang kafir Quraisy seneng. Nah, iki gendeng tenanan lek iki. Iki baru konangan lek wonge apa? Gendeng tenanan. Pergilah orang-orang kafir Quraisy tadi, ketemu Abu Bakar. Ngomong sama Abu Bakar, Abu Bakar, itu loh koncomu. Dia cerita, bestimu. Dia cerita apa? Barusan pulang dari Baitul Maqdis, kembali ke Mekah, tidak sampai memakan waktu 1 malam. Apa katanya Abu Bakar? Aqala dzalika? Apakah teman saya yang namanya Muhammad ngomong seperti itu? Orang kafir Quraisy ngomong, "Na'am, qala dzalika." Betul, dia ngomong seperti itu. Jawabannya Abu Bakar apa? In qala dzalika faqad shadaq. Ya wis, kalau dia yang ngomong pasti benar. Ndak pakai ruwet, ndak pakai mikir, katanya Abu Bakar apa? Kalau memang dia yang ngomong, maka pasti benar. In qala dzalika faqad shadaq. Itu loh iman. Apa katanya orang kafir? Oh alah, tak kira sing gendeng Muhammad tok. Tibane sak karuan koncone katut gendeng. Ini menunjukkan Abu Bakar itu dengan keimanannya membenarkan Nabi Muhammad dapat gelar apa? As-Siddiq. Tapi ada satu lagi yang orang lain lupa. Apa yang menjadikan Abu Bakar itu dapat gelar As-Siddiq? Karena sedekah, sedekah, memberikan sebagian harta yang kita punya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, itu satu akar kata dengan kata sedekah, membenarkan. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang berani bersedekah adalah orang yang membenarkan janji Allah bahwa sedekah itu tidak akan sia-sia. Maka dia membenarkan janjinya Allah. Terus bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad itu meminta kepada para sahabat untuk bersedekah untuk kemaslahatan umat Islam, maka apa yang terjadi? Yang pertama yang datang Umar bawa sebagian hartanya. Berapa yang dibawa sama Umar? Separuh. Terus Umar ngomong apa? Jadi misalkan Umar punya duit 100 juta bu, sedekah 50 juta, 50%. Setelah itu Umar mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Wes, pokok dino iki Abu Bakar jelas kalah. Tidak lama setelah itu datang Abu Bakar ke hadapan Nabi Muhammad. Abu Bakar membawa apa? 100
Bondone kabeh digowo, disedekahkan. Kemudian Nabi Muhammad tanya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Apa yang kamu sisakan untuk istri dan anakmu? Apa jawabannya Abu Bakar? Abqaitu lahumu Allah wa rasulah. Aku sisakan untuk istri dan anakku Allah dan Rasulnya. Karena keberanian Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, maka Abu Bakar semakin mendapatkan gelar As-Siddiq. Selain dia membenarkan Nabi Muhammad, dia juga membenarkan firman Allah bahwa orang yang bersedekah rezekinya tidak akan kurang. Maka panjenengan lihat ayatnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang fa amma man a'ta, memberikan hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan pahala syurga untuk orang yang bersedekah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya dia masuk ke mana? Syurga. Maka sampai akhir ayat tersebut itu ayat untuk Abu Bakar yang membenarkan firman Allah dan dia tidak ragu sedikit pun lek wong sodakoh gak mungkin melarat. Yakin boten? Dompet keluarkan. Yang bawa BPKB keluarkan. Kunci mobil taruh depan. Wah, ini langsung saya masuk viral saya nanti ya. Wah, ini ada penggantinya Ustadz yang itu katanya. Nah, sudah, sekarang kita baca ayatnya. Yang pertama, panjenengan tulis surat Al-Baqarah 254. Bagaimana ternyata sedekah itu, Bu? Ojo kuatir, Gusti Allah sing jamin. Gak mungkin wong loman melarat itu ndak ada. Panjenengan masih ingat ndak Syekh Puji? Ingat boten? Apa yang panjenengan ingat? Saya kepikiran kok dari tadi saya kepikiran. Mesti dieling Rabi nih. Bukan itu, Syekh Puji itu awal beliau viral itu masih zaman koran Jawa Pos. Itu zakatnya 1 M. Berapa? 1 M. Itu berarti 1 M itu 2,5% dari uang yang dimiliki Syekh Puji. Berarti 97,5% itu masih beliau miliki. Berarti duitnya piro kira-kira? Sudah usah dihitung, gak ada yang ngeluh. Gak melok duit-duit ya. Intinya sedekahnya 1 M. Zakatnya 1 M. Itu di tahun yang sekarang. Ini koran yang saya clipping waktu saya masih SMA dulu. Tahun depan panjenengan tahu zakatnya naik berapa? 1,7 M. Berarti dalam kurun 1 tahun itu nilai zakatnya bertambah, menunjukkan hartanya juga bertambah. Nah, gak tambah melarat, tambah sugih. Karena itu janji dari siapa, Bu? Bu yang di belakang, Bu. Wah, ya petan ya Allah. Bu, jilbabnya didamel nggih? Lah kok jilbabnya dilepas ya apa? Nah, sekarang Al-Baqarah 254. Allah Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sedekahkanlah sebagian harta yang telah aku berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya suatu hari yang nanti ketika hari itu datang maka tidak lagi bermanfaat perniagaan yang kalian miliki. Jadi harta yang kalian kumpulkan dari perniagaan itu gak manfaat. Tidak pula bermanfaat khullah. Khullah itu apa? Teman dekat. Tidak lagi pula bermanfaat syafaat-syafaat yang kalian harapkan. Jadi Allah ngomong, ayo sodakoh. Sebelum datangnya hari kiamat, yang kalau hari kiamat itu datang, harta dari perniagaan kalian wis gak manfaat.
Kalau hari kiamat itu datang, pertemanan tidak lagi memberi manfaat. Kalau hari kiamat itu datang, syafaat-syafaat yang kalian harapkan tidak akan kalian dapatkan. Dan kiamat itu kan ada dua. Nomor satu kiamat sugro, nomor dua kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa? Hancurnya alam semesta. Kalau kiamat sugro itu apa? Kematian. Maka ayat ini juga mengatakan kepada kita sodakoho sakdurunge mati. Kemudian wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah merekalah orang yang zalim. Kenapa orang kafir oleh Allah dianggap zalim? Konteks ayatnya tentang sodakoh. Karena orang kafir males sodakoh. Maka dalam hadis dikatakan apa? La yajtami'u bainal imani wal bukhl. Kata Rasulullah, tidak akan bercampur dua sifat. Tidak akan pernah campur dalam diri seorang manusia antara iman dan medit. Napa Pak? Jadi yang tidak campur apa? Iman dan medit. Lek ono wong ngaku iman lah kok medit, maka ini ada masalah dengan apanya? Imannya. Karena Nabi Muhammad mengatakan kalau orang itu beriman gak mungkin medit. Karena orang beriman itu yakin apa yang dia sedekahkan bakal kembali. Itu Al-Baqarah 254. Kemudian Al-Baqarah 261 dan 262. Ini masih deket-deket ini. Tadi 254, sekarang 261 dan 262. Ini panjenengan apal ayatnya. Jadi kalau panjenengan mau meyakini ayat ini, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Cuma sayangnya apa? Ada orang itu Gusti Allah dites. Gusti Allah dites. Weh, kan ayatnya begini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah itu apa? Ya apapun intinya sedekah untuk kebaikan. Ngei pondok, ngei masjid, fakir, miskin, yatim, piatu. Apa tadi satu lagi tadi yang muda tadi? Janda-janda yang tidak mampu diberi sama dia. Wes pokok uangnya itu untuk kebaikan. Apa kata Allah Ta'ala? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti satu benih panjenengan nandur satu biji. Ambatat sab'a sanabil, dari satu biji tadi itu menumbuhkan 7 tangkai. Jadi satu biji tumbuh berapa batang? 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dari setiap tangkainya itu membuahkan 100 buah. Jadi dari 1 jadi 7. Masing-masing dari 7 itu memiliki buah berapa? 100. Berarti sedekah 1 diganti berapa Bu? 700. Itu yang paling kecil. Terus apa? Kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan boleh jadi Allah akan beri kepada panjenengan lebih dari 700. Karena Allah itu wasi'un, maha luas, alim, maha tahu. Nah, tapi masalahnya ayat ini, orang yang sedekah sama Allah dikasih ganti 700 kali lipat. Masalahnya apa? Panjenengan itu Gusti Allah dites. Coba sih. Iki sak durunge metu akeh tak coba titik dhisik lah Gusti Allah dipadakne MLM. Iya, panjenengan mau misalkan mau beli saham. Kan gak mungkin langsung akeh kan? Biasanya apa? Mancing dulu kan? Tak coba isi. Ini ada 2.000, 10.000, 50.000. Kira-kira untuk mancing, untuk ngetes yang mana? 2.000 sih.
Tenan, lah kok balik? Waduh, ganti 10. Tenan balik, ganti 50. Sing duwe kabur. Itu kalau manusia ya. Panjenengan biasa yang zaman Dimas Kanjeng Toat Ilahi itu loh. Orang mana itu? Pelan-pelan. Itu kan dulu ada penggandaan apa? Uang. Waktu nitipel 500.000 balik. 500.000 dadi 2 juta. Wah, cocok. Mulai tambah yakin. Waduh, iki 2 juta. Lek tak kene kabeh entek dhuwit 1 juta sih. Seret. Balik mana? 1 juta jadi 5 juta. Apik iki. Setelah itu dodol omah. Payu 400 juta. Si setor nih kabeh 400 juta, uangnya ditangkap polisi. Bingung. Nah, itu kalau ngetes manusia. Loh, lah Gusti Allah panjenengan pada nih menungso. Ini jangankan Allah dengan hambanya. Saya pernah waktu di Libya dulu, ada teman saya, anak padi, ngetes dosen dari Mesir. Ada dalam bahasa Arab itu, namanya Asmaul Khamsah. 5 kata benda yang pergantiannya, perubahannya itu tidak sama dengan kata benda yang lain. Sing 5 iki rada aneh. Padahal aslinya bahasa Arab itu yang kata benda perubahannya tidak sama dengan yang lain. Itu bukan 5 tapi 6. Tapi dalam buku bahasa Arab bukan ditulis 6, ditulis cuma 5. Nah, karena yang satu panjenengan tahu kenapa tidak ditulis? Aslinya 6 kok ditulis cuma 5. Karena yang satu, nun sewu nggih Bu, itu dalam bahasa Indonesianya kemaluan perempuan. Bahasa Arabnya hanu. Itu saking sopannya buku bahasa Arab, itu yang satu tidak ditulis, ditulis cuma 5. Abu, aku sama yang lain. Sudah, teman saya dari Pati ngetes. Dosen doktor dari Mesir. Tanya, ya Ustadz, 5 dah khamsa laisa sittah. Ustadz, kenapa kok cuma 5? Kok tidak 6? Aslinya kan 6. Dikira iki dosen gak ngerti. Langsung buku bahasa Arab kami di kampus sama dosen Mesir itu diangkat seperti ini. Nah, ngangkatnya mbak roto-roto ngenyek. Kata dosen itu apa? Namanya Dr. Bashiri. Kata beliau, hadzal kitab fi Misr lil atfal. Kitab yang kalian pelajari ini sekarang, yang saya ngajar ini di Mesir buat anak TK. Buat anak TK. Wa ana fi Misr la u'allim mithlakum. Dan saya di Mesir enggak ngajar model kalian. Ana u'allim magister, saya ini ngajar S2 di Mesir. Lah kok dites ini Asmaul Khamsah jadi sita ini kenapa kata dia? Ini baru guru dites siapa? Murid ngamuk. Lah ini bukan cuma panjenengan ngetes MLM, bukan panjenengan ngetes guru, tapi hamba ngetes. Lu. Kata malaikat, Gusti Allah serahno aku aja. Nah, iki timbang panjenengan sing maju malah rusai. Serahno aku ya. Sebul malaikat, langsung setruk. Nah, maka masalahnya kita ini ayat Quran digawe bahan tes-tesan. Kan ya ruwet, padahal kalau panjenengan iman, panjenengan yakin Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Itulah kenapa sodakoh satu akar kata dengan kata sodakoh yaitu membenarkan. Maka orang yang berani sodakoh dialah orang yang membenarkan janji dan firman Allah. Satu sedekah diganti berapa tadi Bu? 700. Sekarang yang ketiga panjenengan buka. Dalam surat Al-Baqarah lagi 267. Karena mulai 250 sampai seterusnya itu ngomongnya tentang apa? Sodako. Nomor 1 tadi. Allah nyuruh sodako saat durunge mati. Lek wis mati kari getun. Ada orang sudah mau mati. Dik ini alat kabeh. Alat kabeh. Dokternya wis ngomong, waduh bapakmu kita gak suwe maneh. Langsung bapaknya ngomong begini. Nak, tanah Tegal sing ndek mburi kono nak gawe iki. Terus tanahku sing ndek tengah kota iku nak kekne pondok iki. Terus nak mobil sing loro iku nak kekne Ustadz Rifki. Anaknya langsung manggil dokter, Pak dokter suntikan ketoke mulai ngigo ini bapak saya. Iki padahal gak ngigo masih sadar.
Tapi anaknya wis mikir, Pak aja kakek ngomong iki jatahku iki. Sampai dilungkas mati. Maka kalau sedekahnya menjelang mati ganggu ahli. Nah, panjenengan mau begitu. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan ayo saat durunge mati. Sekarang Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah perkara-perkara yang baik yang kami berikan kepada kalian. Maka sedekah itu sing apik apa sing elek? Ayo, panjenengan kalau sedekah baju sing wis bulak apa sing si anyar? Bu, ayo. Terjadi bencana alam, maka kita butuhkan bantuan langsung. Kelambi sing cocoknya gawe kenpel dilepokne kerdus. Saya ini masih ingat sekali 14 tahun yang lalu ketika kejadian Kelut. Kejadian meletusnya gunung Kelut. Kita bikin posko di masjid 2014 ya, berarti 11 tahun yang lalu. Sudah. Maka masuk banyak bantuan. Waduh, saksakan baju bekas. Sampai kita itu mikir, iki gak sodako, nitip gua iki. Asli nitip gua. Kita buka itu bu, ya Allah, gak pantas disortir. Kita buka lagi, ya Allah, gak pantas disortir lagi. Sampai dari banyaknya pakaian bekas yang disedekahkan, itu hampir semuanya kita bakar. Terus Pak Edi Lukman, mana Pak Edi tadi? Yang ngatur jamaah tadi. Pak Edi Lukman, taat ojo diobong. Bagaimana? Kayak ni wong sing gelemai. Soporo cocok gawe kerja, soporo cocok gawe nang sawah, soporo cocok gawe nukang, soporo cocok gawe nguli. Timbang diobong, tapi ati ki mangkel. Lah kok sedakoe sing elek-elek. Ini ibu-ibu banget. Lek se api dipajang di lemari, padahal ora tau digawe. Nggih napa nggih? Lemari kebuk sampai lawang gak bisa ditutup. Padahal kelambi sing digawe mek sing ndukur tok, sing nisor-nisor gak tau digawe. Tapi ketika mau dikasihkan orang, loh kok si api? Engkau si kena digawe iki. Tapi lek wis bulak-bulak, bolong-bolong ditarik suwek, itu bahan sedekah. Maka Allah mengatakan kepada kita yang disedekahkan itu apa? Min thayyibati ma razaqnakum, perkara-perkara yang masih baik. Jadi kalau ngasih seseorang itu sing apik, yang kalau panjenengan sendiri dikasih bakal seneng. Jadi ngasih orang itu cuma malah diwalik. Yang kalau panjenengan dikasih gak diterima malah dikekne wong. Dan bersedekahkanlah apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi wa ta'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Dan janganlah kamu sedekahkan sesuatu yang kalau kamu menerimanya, itu apa yang terjadi? Kamu sendiri pun memberikannya begini loh. Mbek gak gelem nguasni. Saking eleke sing dikekni. Nah, kemudian yang terakhir ayatnya apa? Panjenengan buka surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Nah, nanti kita baca hadis-hadisnya. Yang hadis-hadis ini insya Allah nyenengki kabeh. Al-Hadid ayat berapa? 7. Berarti Al-Baqarah 254, Al-Baqarah 261, 262, Al-Baqarah 267 dan Al-Hadid ayat 7. Allah berfirman, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Sedekahkanlah. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan sedekahkanlah dari apa-apa yang Allah menjadikanmu menguasainya. Maksudnya apa? Kamu menguasainya itu tanah atas nama siapa? Atas nama panjenengan. Mobil atas nama siapa? Atas nama panjenengan. Kemudian aset rumah, pabrik segala macam atas nama panjenengan. Allah bilang Allah menjadikan kalian menguasainya. Maksudnya Allah sedekahkanlah dari apa-apa yang kalian oleh Allah dijadikan menguasainya. Nah sekarang kita baca hadisnya. Nomor 1, Bu.
Sedekah itu afdolnya waktunya kapan? Isu, awan, sore, bengi? Pagi, siang, sore, malam? 24 jam. 4 jam apik kabeh. Sedekah pagi bagus apa enggak? Sedekah siang bagus apa enggak? Sedekah sore bagus apa enggak? Sedekah malam bagus apa enggak? Bagus. Tapi kalau ngomong yang paling bagus, pagi. Pagi itu kapan? Yo budal sholat subuh kene, budal kerja yo kene, sing penting masih masuk waktu pagi. Dan sedekah pagi ini adalah kunci soge. Kunci apa? Kunci kaya. Jadi orang kalau senengane sedekahnya pagi, insya Allah wonge dadi wong soge. Amin ya rabbal alamin. Begini hadisnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Ma min yaumin illa wa malakani yanzilani." Tidaklah ada suatu hari di waktu pagi, isu mulai subuh sampai nanti mungkin jam berapa ya? Pagi itu jam berapa? Ya pokok pagi lah ya. Jam 6, 7, 8. Kecuali di setiap pagi tadi Allah menurunkan 2 orang malaikat. Khusus Allah kirim berapa? 2 malaikat. Nanti saya jelaskan kenapa para ulama itu menjelaskan kene opo kok kudu isu. Kenapa harus pagi? Nanti. Tidaklah ada hari yang baru di suatu pagi kecuali Allah menurunkan 2 orang malaikat turun dari langit. Malaikat yang pertama itu berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, dia lapor sama Allah, ngecek mana orang-orang yang sedekah di waktu pagi. Ketika sama Allah disuruh ngecek, ketemulah orang-orang yang sedekah di waktu pagi. Langsung malaikatnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa malaikat itu katakan? Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah munfiqan kepada orang yang bersedekah di waktu pagi ini khalafa. Apa khalafa itu? Lipat ganda yang jumlahnya besar. Jadi didoakan malaikat orang yang sedekah di waktu pagi. Ya Allah, berikanlah di waktu pagi hari ini kepada orang yang bersedekah keuntungan lipat ganda ganti yang sangat banyak yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, maka itulah kenapa para ulama mengatakan sedekah yang terbaik adalah sedekah di waktu pagi. Itu malaikat yang pertama, Bu. Dan sedekah itu gak usah ngoyo. Sesuai kemampuan masing-masing. Panjenengan mampu 2 juta, monggo. Mampu 5 juta, alhamdulillah. Mampunya 10 juta, masya Allah. Mampu 2000, innalillahi wa astagfirullah. Ndak apa-apa. Sesuai kemampuan masing-masing. Yang penting berangkat subuhan gowo. Nanti pulang subuhan dikasihkan. Atau kalau mau pulang sholat subuh mampir di pasar. Belanja dulu. Belanja sesuatu. Nanti belanjaan tadi berikan kepada orang yang Anda anggap pantas untuk nerimo. Nah, itu sedekah di waktu pagi. Malaikat apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah kayak ono ganti sing wake. Yang berdoa siapa, Bu? Malaikat. Diaminkan siapa? Malaikat-malaikat yang lain. Kira-kira doanya malaikat mustajab napa mboten? Mustajab napa mboten? Mustajab. Maka kalau panjenengan pengen cari kunci kaya raya, bismillah, sodakohono sing ikhlas, istiqomah, ajak rutin setiap pagi. Jumlahnya sesuai kemampuan masing-masing. Malaikat yang kedua turun. Kayak selengdor suaranya ya. Malaikat yang kedua turun.
Malaikatnya ini ngomong kepada, kalau ibu-ibu enggak, ibu-ibu yang pertama tadi, yang isu-isu wis rajin sodako. Nah malaikat kedua ngolei bapak-bapak ini, yang di atas juga ini. Malaikat yang kedua dicari, mana orang sing isu-isu wis medit ini? Mana orang sing isu-isu wis medit? Mana yang isu medit? Angkat tangan. Nanti kita suruh angkat kaki. Nah, sudah malaikat yang kedua ngecek endi wong sing isu-isu iki medit. Setelah dia ketemu orang yang pagi hari mumsikan itu apa? Bondone diperekes. Kalau bahasa Jawanya, sampai lek nyekel banyu gak netes. Itu bapak apa ibu biasanya? Bapak apa ibu? Oh, bapak-bapak gak iso ngenyang kok. Ibu-ibu tuh ngenyang sayur otote metu kabeh. Sayur tuku mek 2.000 njaluk susu. Masya Allah njaluk embuhe sop-sopan. La haula wala quwwata sing dodolan. Masya Allah. Ngene kok. Sudah, astagfirullah dosa. Sudah, setelah ketemu orang yang pagi hari medit, isu-isu wis kendonyan gak mikir sodako, pikirane pokok golek duit, pikirane buka rekening tabungan, pikirane tuku iki tuku iku, gak kepikiran sodako belas. Mana orangnya? Loh, jilbab ijo kok angkat tangan, astagfirullah. Panjenengan jujur ram toh bu, masya Allah. Sudah, setelah ketemu mumsikan orang yang medit gak doyan sodakoh wonge cetil, langsung malaikat itu ndonga kepada Allah. Allahumma ya Allah, a'ti berikan kepada orang yang medit ini, mumsikan yang hartanya digegem gak tahu disodakohne belas, berikan apa kata malaikat? Talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafat. Ya Allah, wong sing mau wedit iki ya Allah, dadekne bangkrut. Dadekne bangkrut. Contoh. Masya Allah. Awas, minggir. Ini sudah siap katanya ini. Ini komandannya ngomong minggir nih, ceramahnya di kode wisan. Minggir, siap. Siap komandan. Anggota mau lapor komandan. Apa? Tor, oh iya itu maksudnya itu ya, tor monitor. Sudah lanjut. Nah maka yang medit itu oleh malaikat didoakan apa? Bangkrut. Nah boleh jadi jamaah yang bangkrut bukan hartanya tapi perasaan di atine. Bondone seakeh tapi atine kroso medit. Enten boten? Bondone akeh atine rakus, enten boten? Duwike wis akeh wonge sik krasa melarat, enten boten? Mana orangnya? Ya koruptor itu loh. Oh, kandangan, astagfirullah, jangan kandangan ngene kandangan. Koruptor itu loh Pak. Koruptor itu soge-soge atau melarat-melarat. Wes soge anggota oknum, selamat gak keperucut. Oknum anggota legislatif loh, dadi anggota legislatif itu Pak, gak mungkin melarat Pak. Bondone gede. Berapa M itu? Untuk ukuran tingkat 1, tingkat 2 aja, berapa Pak Diso? Berpengalaman, tapi sama Allah diselamatkan ini. Untuk ukuran tingkat 1, tingkat 2 kota, kabupaten, Jawa Timur, provinsi, kota, kabupaten, provinsi, itu 5 M ya metu. Kalau RI, lah artinya kalau mereka sudah punya uang sebanyak itu, soge apa melarat? Lah kok sudah masuk pangga korupsi, itu artinya apa? Atine sama Gusti Allah digawe melarat. Nah karuan model-model kita ini gak usah nemen-nemen, yang penting ngaji, bunga, ngakak, sholat subuh di masjid, nggih. Karuan mangan soto ya sik krasa penak, rawon apa maneh, masya Allah. Nah maka kalau panjenengan mengimani firman Allah dan hadis Nabi, sedekahnya di waktu apa? Pagi. Karena sedekah di waktu pagi kunci kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Karena didoakan malaikat, Allahumma a'ti munfiqan
khalafa. Ya Allah, sing isu-isu ketika orang lain mikir dunya, lah kok orang ini isu-isu sedekah kasih ganti yang berlipat ganda. Sementara yang pagi-pagi medit sama malaikat didoakan bangkrut. Sekarang jawabannya. Kenapa kok penting sedekah di waktu pagi? Ada sebagian ulama menjelaskan begini. Sedekah di waktu pagi itu menjadikan orang Islam sing kepikiran anakku sarapan opo, anakku sekolah sangu opo. Itu panjenengan menjadikan mereka yang kepikiran atine tenang. Karena biasa waktu pagi itu Pak, uang itu bingung-bingung ya Pak. Ya Allah wes isuk, durung nempur, durung masak, durung roh bakal belonjo gawe duwe opo. Panjenengan dateng, terus tiba-tiba panjenengan bilang, nyoh dibungkus 50.000, 100.000, 150.000, 500.000. Itu menjadikan orang yang kepikiran langsung atine tenang. Anak-anak pagi itu Pak mau berangkat sekolah perlu apa? Sangu, perlu sarapan. Mereka perlu diantar, nganter itu ya kudu enek bensine. Peda motor kudu enek isine. Nah itu kalau panjenengan sedekah di waktu pagi menjadikan mereka yang awalnya kepikiran dadi tenang. Nah termasuk orang yang beriman itu gak ngenteni dijaluk wis ngei. Itu orang hebat. Karena apa? Ada di antara teman-teman kita ini yang menahan diri untuk gak minta-minta. Nahan. Tapi aslinya butuh. Nah untuk yang semacam itu Pak, itu panjenengan harus peka. Nah kalau panjenengan memberi kepada mereka sebelum mereka malu untuk meminta, maka Anda sama Allah diselamat non dunya sampai akhirat. Hadis kedua. Ini sedekah singitan. Sedekah secara sembunyi. Disebutkan yang pertama, shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi itu menghilangkan kemurkaan Allah kepada seorang manusia. Itu yang kalau sedekahnya apa? Sembunyi. Sembunyi itu artinya apa? Orang lain tidak ada yang tahu. Bahkan lek perlu sing disodakoi gak ngerti. Maka saya ngomong sudah lama sekali. Panjenengan kalau ngikuti saya sudah lama insya Allah sudah pernah dengar. Apa itu? Luwe penak bahasanya itu kalau memberi orang lain ojo bahasa sodakoh. Karena kalau memberi orang lain bahasanya sodakoh itu kan kesannya apa ya? Sodakoh itu kan dari orang kaya kepada orang kesannya kan begitu nggih. Coba bahasanya diganti hadiah. Ya tetap isinya ya duit. Tapi ngomongnya jak sodakoh. Kalau sodakoh kesannya Mas sodakoh. Pempane melarat heran aku sodakoh. Masya Allah. Coba bahasanya diganti apa? Hadiah. Mas, niki hadiah damel panjenengan. Lebih terhormat mana untuk yang nerima? Hadiah napa sodakoh? Hadiah. Karena apa? Jogo perasaannya orang tadi. Itu namanya jabrul khawatir. Jogo perasaane wong supaya orang yang dikasih gak keroso hina karena disodakoi. Nah itu termasuk makna sedekah secara sembunyi. Hadis yang lain sedekah sembunyi. Soto sudah siap? Kalau sudah siap bisa dibagikan yang belakang dulu. Ini kurang telungkas. Ini bukan masalah panas ya. Panjenengan panas Bu. Sudah pakai sunscreen dereng. Waduh lah gak nggak sunscreen mulai ireng kabeh ini ya. Sing lanang-lanang ya lah sunscreenan panggah ireng. Gak kerumat blas. Sudah lanjut. Langsung dok. Nah gitu loh. Nah itu yang ngasih dokter itu Bu. Kita lanjutkan. Nanti di hari kiamat ada 7 kelompok manusia yang belum dapat fokus ke depan. Yang sudah dapat fokus pada makanan. Sudah. Nanti pada hari kiamat ada 7 kelompok manusia yang tidak akan diazab, tidak akan dihisab, tidak akan masuk neraka, bahkan menjadi orang VIP. Nanti di hari kiamat ada 7 kelompok
gak mungkin diazab, gak mungkin dihisab, di akhirate mulya gak bakal melbu neraka. Berapa kelompok? 7. Salah satu dari yang 7 tadi siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh karena ini hadisnya umum. Tasaddaqa bisadaqatin, yang dia bersedekah dengan sesuatu yang ia sedekahkan. Fa'akhfaha, tapi sedekahnya ditutupi, gak ditutup nih, gak dipamer nih, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Saking tersembunyinya sedekah itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu saking apa? Sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang gampang, Bu. Sekarang gampang apa susah? Gampang. Panjenengan beli parcel, isian beras, lengo, gula, kopi, ndek jerone ditambahi amplop diisi duit 50.000, 100.000, monggo kerso. Terus di kreseknya itu ditulisi, karena kalau ndak panjenengan tulisi orang wedi ngambil, dikira bukan haknya dia, ditulisi. Untuk saudaraku, tulisan jenenge siapa? Misalkan namanya Rifki. Ya sudah apa-apa ya. Misalkan namanya Rifki, tulis untuk saudaraku Rifki Ja'far Talib. Dari saudaramu, gak usah ditulis nama panjenengan, yang semoga Allah merahmatinya. Dekean ngarep omahe. Nanti ketika dia baca, loh ini milik saya. Sopo sing ngei? Ndak ada yang tahu. Nah itulah sedekah sembunyi. Atau kiriman lewat ojek. Nanti sampai ngomong sama tukang ojeknya. Ojo ngomong sing ngei aku. Kayak nomor omahku tok ae. Lha padha ae ya. Sudah, maka jangan ngomong siapa yang ngasih. Itu namanya sedekah sembunyi. Dalam hadis yang lain dikatakan, Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu nanti pada hari kiamat dipayungi oleh sodakohnya. Bu, mbak usah keliling terus, nanti muter ini gak mandeng-mandeng. Sudah, berhenti di panjenengan saja. Inilah keliling mana. Iki muter tak sampai adem sotonya nanti. Soto perawon itu. Soto, tak kira gulai. Alhamdulillah insya Allah bulan depan gulai. Nah sudah, maka seseorang itu di bawah naungan sedekahnya kelak pada hari kiamat. Maka orang-orang yang rajin sedekah bangkit pada hari kiamat dapat 3. Tulis, orang yang sedekah sembunyi ketika bangkit pada hari kiamat mendapatkan berapa? 3. Nomor 1, Allah tidak akan murka kepadanya. Karena kemurkaannya Allah dipadamkan dengan sedekahnya. Nomor 2, tidak akan kepanasan kelak pada padang mahsyar. Kenapa gak kepanasan? Karena dia dipayungi oleh sedekahnya. Nomor 3, dia menjadi orang VIP. Orang spesial, langsung bangkit dari kubur, diamankan malaikat, parkir depan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Penutup. Apa penutupnya? Begini jamaah. Ada satu hadis yang menjadikan panjenengan gak usah khawatir dadi wong beneh. Ndak usah bingung ketika panjenengan sedekah. Ada satu hadis yang mengatakan mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu demi Allah tidak mengurangi harta kalian. Siapa yang mengatakan itu? Sinten ingkang dawuh ngoten niku? Kanjeng Nabi. Sementara ciri orang yang beriman, dia mengimani firman Nabi Muhammad, mana qasad sadaqatun min malin. Sedekahmu demi Allah tidak akan mengurangi hartamu. Dalam riwayat yang lain dikatakan bal yazdadu. Tapi sedekahmu semakin menjadikan hartamu semakin apa? Bertambah. Nah,
Maka dengan itu ada satu cerita Yai Jazir barusan videonya viral lagi setelah beliau rahimahullah meninggal dunia. Ingat gak ceritanya? Ada satu orang lapor ke bendahara Masjid Jogokarian. Katanya orang itu sakit, masuk rumah sakit, sudah sembuh, tidak boleh pulang karena belum mampu bayar. Butuh duit berapa? 43 juta. 43 juta. Terus bendahara tadi lapor sama almarhum Yai Jazir karena beliau ketua takmirnya. Pak Yai lapor, niki enten jamaah mau pinjem uang masjid 43 juta untuk bayar rumah sakit. Kata Yai Jazir, kas masjid berapa? 48. Ya wis, gak usah diselih nih, kayak nih ai duit. Jangan dipinjamkan tapi apa? Berikan. Terus bendahara bilang, loh Pak Yai, kalau diberikan berarti kas masjid sisa 5 juta. Apa kata Yai Jazir? Loh 5 jutanya kasihkan sekalian. Siapa tahu perlu rawat jalan. Perlu uang untuk pulang transportasi. Nanti sampai rumah dia perlu makan makanan bergizi. 5 juta sisa kasihkan sekalian. Loh Pak Yai, berarti kasnya masjid 0. Ya memang harus begitu. Sudah bendahara ini rotok gerundel ya. Ini gue lihat tahu. Jumatan khotibi gak diamplopi ngamuk khotibi. Sudah. Diberikanlah itu uang 48 juta kas Masjid Jogokarian untuk nutup uang rumah sakit plus 5 juta rawat jalan. Di hari yang sama kata Yai Jazir apa? Almarhum, semoga Allah merahmati beliau, amin. Dan amalan beliau sama Allah dijadikan amal jariah insya Allah, amin. Sudah? Di hari yang sama ada 2 orang datang ke rumah Yai Jazir. Pak Yai, saldo masjid telas Pak Yai. Entek. Nggih pun, kula tutupi 50 juta. Jret. Dari 48 jadi 50. Ndak lama setelah itu datang orang kedua, Pak Yai. Niki kula tambahi malih cek jangkep 100. Kula tambahi 50 malih. Jadi ngetokne 48 balike 100. Nah, itu untuk contoh kepada kita orang mungkin wong sedekah dadi melarat. Ini janjinya siapa? Allah dan Nabi Muhammad. Yang pertama tadi, kalau panjenengan sakit-sakit niatono sedekah ngobati penyakit. Dawau mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Yang kedua, tidak mungkin sedekah itu mengurangi harta. Malah nanti di hari kiamat seseorang akan dinaungi oleh payung dari Allah lewat malaikat-malaikatnya ketika dia berani sedekah secara tersembunyi. Maka jamaah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa rajin bersedekah, menjadikan kita insya Allah orang yang selalu ikhlas dalam bersedekah, dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberi lipat ganda pahala dan rezeki dari sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Nanti insya Allah bulan Januari kajiannya di hari apa? Hari Ahad ya, tanggalnya Ciro lupa. Tanggal 25 Januari. Insya Allah bulan depan tanggal berapa? 25 Januari. Kemudian Februari mungkin sudah libur karena sudah kepotong puasa. Atau mungkin nanti kita bikin tarhib Ramadan. Persiapan puasa Ramadan. Barakallahu fikum, sedikit pengumuman. Yang pertama, kembali kami mengingatkan untuk teman-teman yang parkir di lapangan Dusun Besuk di sebelah barat sana. Itu karena lapangan itu milik warga, milik bersama, maka ya pantes-pantes ya. Kalau parkir ya dikasihlah yang pantes, 5.000, 10.000, monggo kerso. Sesuai bukan kemampuan, sesuai keikhlasan panjenengan. Tujuannya apa? Biar tempat parkirnya itu juga
simbiosis mutualisme. Kita boleh pakai, kita pun memberi manfaat. Kemudian yang kedua, untuk pendaftaran SD Muhammadiyah 4 Kasembon sudah ditutup. Kita nerima murid 15 sampai terakhir karena didesel dapatnya 23. Tapi sudah 23 ini mentok sudah. Alhamdulillah untuk TK dan PAUD Aisyah masih menerima pendaftaran. Semuanya alhamdulillah kita komitmen full